Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang anak muda yang sedang berlari mengejar sebuah bus. Sebut saja namanya Kliwon. Kemudian sang sopir mengetahui jika ada seseorang yang mengejar busnya, lalu menghentikan laju bus. Saat di dalam bus, Kliwon selalu memperhatikan seorang perempuan yang bernama Romlah, yang saat itu sedang duduk bersama sang pacar yang bernama Joko. Lalu bus tersebut sampai di sebuah laboratorium. Mereka pun disambut oleh seorang dokter, yaitu Dr. Vicky. Dr. Vicky menunjukkan beberapa hewan yang ada di laboratoriumnya. Saat itu, Romlah sedang mendekati seekor burung. Lalu Kliwon datang untuk mencoba mencari perhatian dari Romlah. Kemudian Kliwon hendak memotret burung tersebut. Tapi tiba-tiba burung tersebut justru terbakar. Saat sedang memadamkan api, secara tidak sengaja burung yang terbakar itu justru terlempar mengenai badan si Joko. Joko pun marah lalu mendorong Kliwon. Saat jatuh, Kliwon terkena kotoran dari hewan yang ada di situ. Kemudian dia membersihkan kotoran itu dengan menyemprotkan cairan yang dia temukan di dekatnya. Tanpa tahu menahu, ternyata cairan itu adalah obat perangsang nafsu untuk hewan-hewan yang ada di situ. Seketika para hewan yang melihat Kliwon langsung bersemangat ingin bercocok tanam dengan Kliwon, termasuk si capung yang kemudian terbang lalu mencium leher Kliwon. Karena peristiwa inilah yang nanti akan menyebabkan Kliwon berubah menjadi manusia super. Saat tiba di rumah, Kliwon berjalan sempoyongan. Perlu kalian tahu kalau Kliwon ini tinggal bersama paman dan bibinya. Mengetahui keadaan Kliwon, pamannya mendekati Kliwon lalu memberinya minuman penambah stamina. Di laboratorium terlihat seorang pria yang bernama Johnny. Dia menunjukkan kepada orang-orang tentang penemuan terbarunya, yaitu alat untuk memperpanjang usia. Lalu Johnny pun mencoba alat tersebut. Setelah selesai, ada salah satu orang yang mendekati Johnny. Dia memancing kemarahan Johnny. Johnny pun memegang tangan orang tersebut, kemudian merubahnya menjadi tua dan akhirnya meninggal. Johnny kemudian menghabisi semua orang yang ada di situ dan hanya menyisakan Dr. Vicky. Keesokan harinya, Kliwon yang akan berangkat ke sekolah secara tidak sengaja melihat Romlah yang kebetulan adalah tetangganya sedang akan melepas kutang. Tiba-tiba bibi Kliwon memanggilnya untuk sarapan. Saat Kliwon kembali akan melihat Romlah, justru yang muncul adalah sesosok pria yang sedang sange. Saat berada di sekolah, Kliwon memegang sebuah wastafel, tapi dia kesulitan untuk melepasnya. Saat berusaha melepaskan, justru wastafel itu mengenai si Joko. Joko pun langsung marah lalu menghajar Kliwon. Kemudian kejadian konyol pun terjadi. Saat pulang sekolah, Kliwon mencoba kekuatannya dengan berjalan di tembok. Lalu dia melihat sebuah truk yang mengalami remblong akan menabrak seorang nenek. Dia pun langsung menolong nenek tersebut. Dan ajaibnya, dia tidak terluka sama sekali meskipun tertabrak truk tersebut. Orang-orang di sekitar yang melihat aksi Kliwon menganggapnya sebagai seorang pahlawan. Tapi nasib si nenek yang coba diselamatkan Kliwon ternyata kurang beruntung. Nenek itu terlempar masuk ke dalam sebuah mesin pengaduk semen. Saat di rumah, Kliwon menceritakan kejadian tersebut kepada pamannya. Lalu sang paman menyuruh Kliwon untuk menjadi superhero. Tapi Kliwon pun teringat kejadian terdahulu, di mana saat kedua orang tuanya meninggal. Saat itu, sang ayah berkata kepada Kliwon kalau dia harus menjadi seorang pahlawan. Tiba-tiba datang seorang perampok, lalu Kliwon pun berusaha melawan perampok tersebut. Tapi karena kekonyolannya, Kliwon justru membuat kedua orang tuanya meninggal. Oleh karena itu, dirinya tidak mau menjadi superhero. Sesaat kemudian, keluar Romlah yang saat itu sedang bertengkar dengan ibunya.
Lalu Kliwon yang secara tidak sengaja memegang pagar rumah tiba-tiba tersengat listrik sebab pagar itu telah dipasangi arus listrik oleh ibunya Romlah. Kemudian datanglah Joko dengan sebuah mobil yang akan menjemput Romlah. Karena melihat hal itu, Kliwon memutuskan untuk membeli sebuah mobil. Karena dia tidak memiliki uang, Kliwon memutuskan untuk meminjam uang di sebuah bank. Tapi dia ditolak karena dia memiliki banyak hutang pinjol yang belum lunas. Tiba-tiba muncul seorang perampok yang mau merampok bank tersebut. Karena Kliwon yang merasa kesal dengan pihak bank, justru membantu si perampok untuk keluar dari bank tersebut. Saat keluar, Kliwon melihat ada kerumunan orang dan dia pun mendekat. Ternyata mereka sedang asik melihat pertunjukan topeng monyet. Lalu Kliwon melihat sang paman yang jatuh pingsan. Di tempat lain ada Johnny yang tiba-tiba berubah menjadi tua. Karena panik secara tidak sengaja dia memegang tangan asistennya dan justru membuatnya meninggal. Johnny pun bingung, lalu dia mencoba menyembunyikan mayatnya di dalam sebuah almari. Setelah membawa pamannya ke rumah sakit, Kliwon bertemu dengan seseorang, dan pria tersebut adalah Profesor Sapii. Profesor Sapii membawa Kliwon ke sekolah superhero miliknya. Di sekolahan tersebut, Kliwon diperlihatkan beberapa murid dari Profesor Sapii yang juga memiliki kekuatan super. Saat itu terlihat juga istri dan anak profesor yang ternyata memiliki wajah yang sama persis seperti dengan sang profesor. Saat sampai di rumah, Kliwon mencoba menggambar seragam superhero yang akan dia gunakan. Setelah berabad-abad mencoba membuatnya, akhirnya Kliwon pun berhasil membuat seragam superhero capung. Tapi dia lupa tidak membuat lubang pada kostum tersebut sehingga dia pun jatuh pingsan. Setelah itu, Kliwon mulai beraksi memberantas kejahatan di kota itu, dan nama superhero capung semakin terkenal. Di laboratorium terlihat Dr. Vicky dan Johnny yang ingin menyempurnakan penemuannya berniat akan mencuri sebuah zat dari seorang profesor. Lalu Kliwon mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai juru foto, di mana dia saat itu melihat iklan di sebuah koran yang memberitakan ada sebuah perusahaan akan membayar seseorang jika bisa mendapatkan foto-foto superhero capung. Lalu Kliwon mengedit fotonya dengan superhero capung dan memperlihatkannya kepada pihak perusahaan. Sesaat kemudian Kliwon mendengar ada sebuah tindak kejahatan dan dia langsung bergegas pergi. Ternyata yang membuat onar di tempat itu adalah Hourglass. Dia adalah si Johnny yang kini merubah namanya. Akhirnya mereka pun bertarung. Kemudian Hourglass melemparkan tembakan yang mengenai superhero capung dan Hourglass pun berhasil kabur. Malam harinya, Kliwon menemui Romlah dan memberinya sebuah bunga. Saat Romlah pergi, dia diikuti oleh sekelompok preman. Kliwon yang melihat itu langsung berubah menjadi superhero capung lalu menyelamatkan Romlah. Romlah yang merasa senang karena diselamatkan oleh superhero capung lalu memberikannya sebuah hadiah berupa kissing love. Kemudian di malam itu, Romlah sedang berada di rumah Kliwon dan bersama bibinya akan menyiapkan makan malam. Mereka berencana makan malam bersama dengan Joko. Lalu si Joko datang dan ternyata dia membawa si Johnny yang merupakan paman dari si Joko. Sesaat kemudian, Kliwon yang masih berpakaian superhero capung kembali ke rumahnya. Johnny yang curiga lalu memeriksa kamar Kliwon. Tapi Kliwon berhasil sembunyi. Kemudian acara makan malam pun dimulai. Lalu Johnny melihat lengan Kliwon yang terluka. Dia curiga karena luka tersebut sama persis seperti saat Hourglass dan superhero capung bertarung. Kemudian Johnny pun pamit meninggalkan rumah itu. Saat berduaan, si Kliwon dan Romlah ingin melakukan sesuatu, yaitu berciuman. Secara mengejutkan datanglah Hourglass yang sudah mengetahui bahwa Kliwon adalah si superhero capung.
Di saat itu, Horglas berhasil menghabisi sang bibi. Setelah pemakaman sang bibi, Kliwon pun berniat menjauhi Romlah. Sejak saat itu, Kliwon terlihat sering murung. Kemudian sang paman mendekati Kliwon, lalu memberikannya sebuah cincin peninggalan ayahnya. Kliwon yang sudah mengetahui rencana jahat Horglas sebenarnya ingin menghabisinya, tetapi dia tidak tahu di mana keberadaan Horglas. Kemudian Kliwon melihat siaran di televisi yang memberitakan akan ada sebuah acara kemanusiaan di suatu tempat. Kliwon yang merasa bahwa Horglas akan hadir di tempat itu langsung pergi ke sana bersama dengan pamannya. Kliwon yang tidak tahu siapakah Horglas sebenarnya justru menemui Johnny dan meminta tolong untuk menemukan Horglas. Lalu Johnny mengatakan bahwa Horglas tersebut adalah seorang biksu yang ada di tempat itu. Tanpa pikir panjang, superhero capung langsung menghabisi biksu tersebut. Hal ini membuat kekacauan di tempat itu. Lalu Romlah mengetahui bahwa Johnny lah sebenarnya Horglas yang dimaksud. Johnny yang sudah ketahuan lalu kabur ke festival kostum yang kebetulan berada di sebelah acara kemanusiaan tersebut. Saat itu, Horglas dan superhero capung bertarung. Romlah yang melihat superhero capung tak berdaya langsung berlari saat si Horglas melepaskan sebuah tembakan. Itu membuat Romlah terluka. Kemudian Horglas memulai aksinya. Tiba-tiba superhero capung datang mendekat lalu memegang Horglas dan itu membuat Romlah kembali sehat. Sesaat kemudian Horglas melemparkan bom ke arah superhero capung dan berhasil menempel pada burungnya. Lalu superhero capung melompat dan menempelkan dirinya ke tubuh Horglas. Seketika bom meledak dan membuat tubuh Horglas hancur. Superhero capung melihat Romlah yang jatuh dari ketinggian. Dia pun berusaha menolong Romlah. Saat itu pula Romlah mengetahui kalau superhero capung adalah si Kliwon. Lalu Romlah pun mencium Kliwon. Dan itu menyebabkan Kliwon berhasil terbang. Lalu mereka pun selamat dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian semua yang telah menyaksikan cerita ini dari awal sampai akhir. And see you next time.